Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yara Fatan Asrori dari Sastra Jepang kelas malam A ingin mengumpulkan tugas UTS Agama Islam. Pertanyaan yang saya pilih adalah pertanyaan nomor 4. Dalam diri Nabi SAW terdapat prototipe akhlak yang mulia. Jelaskan dan berikan contoh kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW dalam sosok teladan sepanjang masa adalah sosok teladan sepanjang masa. Keteladanan Nabi Muhammad SAW tercermin dalam setiap lini kehidupan sehari-hari. Teladan agung Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21 melalui kitab Syafat Syawah Imam Abul Faraj Abdurrahman bin Al-Zawzi menjelaskan contoh teladan Rasulullah Muhammad SAW dalam 5 aspek kehidupan. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Tidak pernah sombong, kerendahan hati merupakan sifat karakter yang sangat penting dimiliki setiap orang. Karena sifat ini melahirkan berbagai sikap luhur yang menenangkan kehidupan masyarakat. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, beliau selalu rendah hati kepada siapapun dan tidak pernah menyombongkan diri bahkan atas kehormatan dan keistimewaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan goda aku juga karena orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka sebutlah kamu hamba Allah dari Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak mulia Rasulullah SAW dikenal memiliki akhlak yang paling mulia untuk dijadikan teladan bagi umatnya. Akhlak yang paling mulia selalu menyertakan pendapat yang baik. Dia tidak pernah melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar, dan tidak pernah berteriak. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan dia mendoakan orang yang menyakitinya dengan hal-hal yang baik sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut dari Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu. Tidak, dia berkata, saya berkata kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya? Aisyah menjawab, dia adalah yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar, dan berteriak di tengah pasar. Dia tidak pernah membalas kejahatan yang dengan kejahatan. Dia tidak dia tetapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal buruk yang ditunjukkan kepadanya secara pribadi. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, tipe pecinta semuanya. Kecintaan Nabi Muhammad SAW terlihat dari sifat-sifatnya yang mulia. Beliau dikenal lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan mereka dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Nabi juga sangat mengenal anak-anak. Dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdoa, dia mendengar seorang anak kecil menangis dan menjadi khawatir tentang anak itu. Nabi kemudian mempercepat sholatnya karena mengetahui bahwa ibunya sangat khawatir dengan tangisan putranya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari dari ayahnya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan sholat dan benar melakukan dalam waktu yang lama. Tapi aku mendengar seorang anak kecil menangis, maka aku mempercepat sholat. Karena aku tahu bahwa ibunya pasti sangat khawatir tentang tangisan putranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat ya, toleran. Sifat umur Rasulullah selanjutnya yang harus dimiliki setiap muslim adalah selalu bersikap toleran. Kualitas ini membuat seorang taat pada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Misalnya kesabaran dan dalam menghadapi cobaan dan kejadian yang tidak menyenangkan dan kemampuan untuk menerimanya dengan sepenuh hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah berjalan ya, maaf.
saya pernah berjalan dengan Rasulullah yang pada waktu itu mengenakan sorban dari daerah Najran yang tebal bahannya. Kemudian seseorang dari desa mengikutinya, penduduk Badui itu menarik sorban begitu keras hingga aku melihat bekas luka di sisi leher Nabi karena gaya tarik menarik. Kemudian Badui itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku kekayaan Allah yang kau miliki. Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan kepada Badui hadiah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, kedermawanan. Kedermawan Rasulullah SAW dikenal dengan kebesaran dan kedermawan jiwanya, memberikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa keegoisan dan kemunafikan. Kisah kedermawanan diceritakan dalam banyak hadis. Salah satunya dalam hadis berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang pria mendatangi Nabi SAW dan meminta kambing yang jumlahnya sama dengan jarak antara dua gunung. Wah, banyak ya. Maka beliau memberikan apa yang dia minta. Si pria lantas pulang ke kaumnya dan berkata, wahai umatku, masuklah ke agama Islam karena Muhammad akan memberimu hadiah yang tidak akan kamu inginkan lagi. Khawatir jatuh miskin, hadis riwayat Muslim. Demikian tugas agama dari saya. Bila ada kesalahan, datangnya dari saya. Bila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.